Pernah dengar kalau INFJ itu misterius dan susah ditebak? Tapi tunggu dulu, apa jadinya kalau aku bilang mereka sebenarnya adalah Sigma yang selama ini kamu cari tahu? Ya, tipe kepribadian INFJ. Yang katanya cuma 1% dari populasi dunia mungkin adalah Sigma sejati. Kalau kamu pikir Sigma itu cuma mitos, saya bakal kasih 10 bukti mengejutkan yang bikin kamu tercengang. Jadi, simak video ini sampai selesai. Sebelum kita mulai, aku pengen tahu, di sini siapa yang ngerasa INFJ? Atau siapa yang selalu kepo sama tipe kepribadian ini karena mereka kelihatan beda? Nah, kalau kamu belum tahu, INFJ adalah salah satu tipe kepribadian dari MBTI, yaitu Myers-Briggs Type Indicator. Tapi yang bikin mereka menarik, bukan cuma karena mereka langka, tapi karena sifat-sifat mereka yang kayak punya aura pemimpin tanpa perlu banyak bicara. Apa itu Sigma dan kenapa ini penting? Pertama-tama, apa sih Sigma? Sigma ini sering dianggap sebagai lone wolf independent. Gak perlu validasi orang lain, tapi punya karisma yang bikin orang kagum. Sekilas mirip Alpha, tapi bedanya, Sigma nggak peduli sama hierarki sosial. Nah, sekarang coba pikir, INFJ dengan sifat mereka yang suka introspeksi, fokus pada makna hidup, dan cenderung suka kerja di belakang layar, cocok nggak sama deskripsi ini? Dan berikut adalah 10 bukti mengejutkan INFJ adalah Sigma. Yang pertama, tidak peduli dengan popularitas, namun selalu menarik perhatian. INFJ adalah tipe kepribadian yang gak pernah mengincar sorotan, tapi anehnya, kehadiran mereka selalu meninggalkan kesan mendalam bagi orang-orang di sekitar mereka. Mereka tidak mencari pengakuan atau pujian, melainkan lebih fokus pada hal-hal bermakna yang ingin mereka wujudkan. Namun, justru karena mereka tidak mengejar perhatian, aura misterius dan autentisitas mereka malah membuat orang lain tertarik secara alami. Seperti magnet yang tak terlihat namun begitu kuat. Kedua, memiliki visi yang jelas meski jarang diungkapkan kepada orang lain. INFJ adalah tipe pemimpin dengan visi besar yang seringkali melampaui realitas sehari-hari. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat gambaran besar dan memetakan langkah-langkah strategis menuju masa depan. Uniknya, mereka memilih untuk merahasiakan visi mereka, bukan karena ragu, tetapi karena mereka tahu bahwa tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Pendekatan ini membuat mereka semakin mirip dengan Sigma, yang bekerja dalam diam, namun hasilnya berbicara dengan sangat lantang. Ketiga, memiliki empati yang tinggi berpadu dengan kecerdasan analitis. Kombinasi empati yang mendalam dan kemampuan analisis yang tajam membuat INFJ mampu membaca situasi dan emosi orang lain dengan akurat. Mereka tidak hanya paham apa yang dirasakan seseorang, tetapi juga mengerti apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah kualitas khas Sigma yang membuat mereka dapat menginspirasi dan mempengaruhi tanpa perlu memaksakan kehendak atau dominasi. Keempat, nyaman menyendiri dan tidak takut menghadapi kesepian. INFJ sering dianggap sebagai individu yang menikmati kesendirian, karena di momen itulah mereka merasa paling produktif dan damai. Mereka menggunakan waktu sendirian untuk refleksi, menganalisis tujuan hidup, atau sekedar mengisi ulang energi mereka. Sikap ini sangat mirip dengan Sigma yang mandiri, karena mereka tidak membutuhkan banyak interaksi sosial untuk merasa utuh. Dalam kesendirian, mereka menemukan kekuatan dan kreativitas yang membuat mereka begitu unik. Yang kelima, pemimpin alami yang tidak perlu mendominasi. INFJ memiliki kualitas kepemimpinan yang tidak terlihat memaksa. Mereka memimpin dengan memberi contoh, menunjukkan empati, dan membimbing orang lain secara halus tanpa kesan mendikte. Orang-orang cenderung menghormati mereka bukan karena takut, tetapi karena mereka merasa dimengerti dan dihargai. Ini adalah esensi seorang Sigma, yang memimpin dari bayangan dan tetap mampu membuat dampak besar dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya. INFJ memiliki cara berpikir yang sangat kreatif dan seringkali out of the box ketika menghadapi masalah. Mereka tidak sekedar mencari solusi cepat,
tetapi lebih fokus pada solusi yang berkelanjutan dan bermakna. Pendekatan ini membuat mereka seringkali dianggap berbeda, bahkan aneh oleh orang-orang di sekitar mereka. Namun itulah yang membuat mereka begitu istimewa, sama seperti Sigma yang terkenal dengan strategi mereka yang tak terduga namun sangat efektif. Ketujuh, sifat misterius yang sulit dipahami orang lain. Banyak orang merasa penasaran dengan INFJ karena kepribadian mereka yang kompleks dan sulit ditebak. Mereka bisa terlihat terbuka dan hangat. Tetapi di saat yang sama, ada sebagian dari diri mereka yang seakan tidak pernah bisa dijangkau. Aura misterius ini adalah ciri khas Sigma yang membuat mereka tampak seperti teka-teki yang ingin terus dipecahkan oleh orang lain. Yang kedelapan, tidak membutuhkan banyak teman, namun memiliki hubungan yang dalam dan bermakna. INFJ lebih memilih untuk memiliki sedikit teman dekat daripada lingkaran sosial yang luas namun dangkal. Hubungan mereka didasarkan pada kepercayaan, loyalitas, dan kedalaman emosional. Mirip dengan Sigma, mereka tidak menghabiskan waktu untuk mencari validasi dari orang-orang yang tidak benar-benar penting dalam hidup mereka. Hubungan yang mereka bangun selalu berkualitas tinggi dan penuh makna. Yang kesembilan, menyadari nilai diri tanpa mencari validasi eksternal. INFJ memiliki kepercayaan diri yang tenang karena mereka tahu apa yang penting dalam hidup mereka. Mereka tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada orang lain, karena mereka sangat mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Sikap ini identik dengan Sigma, yang tetap kokoh berdiri, bahkan di tengah tekanan sosial yang tinggi. Kesepuluh, memiliki karisma yang tenang dan sulit dijelaskan. Karisma INFJ bukan berasal dari kegemaran mereka tampil di depan umum, melainkan dari energi positif yang mereka pancarkan. Orang-orang sering merasa nyaman, terinspirasi, atau bahkan kagum ketika berinteraksi dengan mereka. Karisma mereka adalah jenis yang tak terlihat namun begitu terasa, seperti Sigma yang memancarkan daya tarik tanpa harus bersusah payah mencarinya. Setelah mendengar penjelasan tadi, gimana menurut kamu? Apakah kamu setuju kalau INFJ adalah tipe Sigma sejati yang selama ini kita cari tahu? Atau mungkin kamu punya pendapat lain? Aku pengen dengar komentar kamu di bawah. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video selanjutnya.